Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Fitri Ilvira, STP MSc, dengan nomor NIDN 0107048405. Nah, saya merupakan salah satu dosen dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNU. Roadmap penelitian yang saya lakukan, saya merupakan salah satu dosen agribisnis. Kita ketahui agribisnis merupakan keilmuan yang termasuk pada bidang sosial ekonomi. Sebagai seorang dosen dalam program studi agribisnis, saya tertarik pada kajian sosial dalam pertanian. Oleh sebab itu, kegiatan Tridharma yang saya lakukan lebih berfokus pada kajian-kajian penelitian dasar seperti penelitian berkelanjutan, kesejahteraan petani, dan ketimpangan dalam akses sumber daya modal, serta dampak sosial dari praktek-praktek pertanian tertentu. Salah satu publikasi penelitian yang mendukung hal tersebut yang pernah saya lakukan adalah dengan penelitian yang berjudul Household Survival Strategy of Traditional Fishermen Case Study in Seberang Fishing Village, Belawan 1, Medan. Adapun nilai inovasi untuk publikasi ini terletak pada materi kajian yang belum banyak diteliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh nelayan di Kota Medan. Hasil penelitian ini mengungkapkan strategi keberlangsungan hidup nelayan. Kita ketahui bersama bahwa nelayan merupakan pekerjaan yang resikonya tinggi, kemudian juga kita ketahui pendapatannya yang tidak pasti. Kemudian juga ada perubahan iklim dan harga hasil laut yang fluktuatif. Manfaat penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengetahuan sosial ekonomi pertanian. Kemudian perubahan kebijakan pada sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan komunitas petani. Hasil penelitian ini pernah kami diseminasikan dalam suatu konferensi internasional, International Conference Business, Agribusiness and Agriculture. Nah, pada saat itu saya ditugaskan untuk mendaftarkan dan mengikuti kegiatan diseminasi hasil penelitian. Adapun hal yang saya lakukan pada waktu itu adalah yang pertama mencari informasi, kemudian waktu pelaksanaan, biaya dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian saya juga melakukan penyesuaian template artikel yang diminta oleh panitia. Kemudian saya menyusun bagian-bagian artikel, kemudian juga merinci temuan-temuan untuk memastikan kesesuaian hasil kami dengan standar penulisan ilmiah yang diminta oleh panitia pelaksana. Kemudian juga saya berkoordinasi dengan panitia pelaksana soal jadwal, kemudian kapan kami akan presentasi. Kegiatan-kegiatan tersebut saya lakukan sebelum deadline, sehingga hal tersebut berdampak pada saya memiliki waktu yang lebih luang untuk merevisi artikel kami berdasarkan masukan atau arahan dari reviewer. Kemudian saya juga konsisten dalam melakukan pengembangan keilmuan sesuai tadi yang telah saya sampaikan di atas berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, kesejahteraan petani.
kesejahteraan petani, dan ketimpangan dalam akses sumber daya modal serta dampak dari dampak-dampak sosial dari praktek-praktek pertanian tertentu, misalnya dalam hal muncul sekarang yang banyak adalah pertanian agrowisata sebagai salah satu bentuk dari daya tarik wisata. Salah satu contohnya pada penelitian yang tadi sudah saya sebutkan, konsistensi yang saya lakukan adalah bahwa sebelum penelitian ini saya juga melakukan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan kajian-kajian sosial pertanian. Saya melalui penelitian ini saya ingin memahami bagaimana komunitas pertanian itu menghadapi tantangan yang unik untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan berusaha beradaptasi dengan perubahan teknologi, perubahan lingkungan yang berada di sekitarnya. Dengan terlibatnya saya pada penelitian ini, saya lebih memahami dinamika kehidupan nelayan tradisional, kemudian strategi yang mereka lakukan untuk tetap untuk keberlangsungan hidup keluarga. Saya diberikan amanah untuk memfasilitasi adik-adik di mata kuliah sumber daya komunikasi. Jadi perkuliahan ini bertujuan untuk mendidik dan melatih mahasiswa dalam memahami ilmu sumber daya komunikasi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam mata kuliah ini juga nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ilmu sumber daya komunikasi dan penerapannya baik dalam kegiatan kampus, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti mahasiswa bisa mengaplikasikan konsep-konsep ilmu sumber daya komunikasi mulai dari definisi, falsafah, kemudian unsur, tujuan dan proses serta teknik komunikasi, kemudian hambatan dan cara mengatasinya, kemudian efek komunikasi dan efektivitas dalam berkomunikasi khususnya dalam bidang agribisnis. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa agribisnis yang duduk di semester 5. Video berikut ini nanti akan menggambarkan bagaimana saya memfasilitasi adik-adik mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah sumber daya komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua selalu sehat ya. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, doa dimulai. Selesai? Ya, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai komunikasi pemasaran. Jadi Ibu ingin mengulas ulang atau mereview kembali berkaitan dengan materi pertemuan kita pada sebelumnya. Yang pertama adalah Ibu ingin ketahui kalau adik-adik masih ingat apa itu definisi dari komunikasi pemasaran. Ada yang masih ingat? Silakan. Ibu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bima Kurnia Simatupang, PM plus 8220038. Ya. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan menginformasikan
atau menyampaikan pesan kepada komunikasi yang kepada pasar tujuannya. Terima kasih. Tadi apa kamu sebutkan? Coba ulang. Komunikasi perusahaan yang disampaikan kepada pasar tujuan, gitu ya? Ibu. Ya, jadi komunikasi perusahaan. Jadi perusahaan melakukan komunikasi kepada konsumennya. Bagaimana dia melakukan komunikasi? Melalui produk yang dia jual. Nah, apa informasi atau komunikasi yang bagaimana yang mereka lakukan? Mereka lakukan komunikasi melalui produk yang dijual. Karena apa? Karena di dalam produk itu ada informasi-informasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan mutu produknya, komposisi produknya. Ya, kemudian misalnya kalau kita di dalam agribisnis ada apa? Ada expired date. Ya, jadi ada masa kadaluarsa. Jadi kapan produk itu aman dan bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ya, bagus sekali ya Bima ya. Baik, kemudian berikutnya satu lagi terakhir sebelum kita mulai ke materi kita pada hari ini, yaitu fungsi dari komunikasi pemasaran. Apa itu fungsi dari komunikasi pemasaran? Ada yang bisa menjawab? Izin Bu, ingin menjawabnya. Ya, Sebelumnya silakan. perkenalkan nama saya Jaspada Sudaru dengan MPM 198201. Fungsi pemasaran itu adalah fungsi komunikasi pemasaran adalah fungsi yang mempromosikan sebuah produk kepada pelanggan atau konsumen, cara menggunakan produk tersebut. Seperti manfaatnya pupuk itu, manfaat pemasarannya Bu. Tujuannya. Sekian dan terima kasih Bu. Oke, itu fungsi untuk pemasaran. Jadi bagaimana tadi, gimana Jaspandes? Apa Bu? Mempromosikan sebuah produk Bu kepada konsumen Bu. Bagaimana menginformasikan sebuah produk, mulai dari kegunaannya. Ya, tadi misalnya dicontohkan oleh Jaspandes itu pupuk gitu ya. Nah, pupuk itu kan banyak. Nah, ada banyak macamnya. Kemudian kegunaannya apa? Misalnya pupuk untuk buah, pupuk untuk meningkatkan produksi buah. Kadar apa yang harus ditambahkan dari NPK misalnya. Kemudian kapan produk itu bisa digunakan? Misalnya tadi pupuk. Nah, kalau kita komoditas pertanian kan ada beberapa, ada waktu tertentu yang bisa kapan dia pemupukan itu bisa dilakukan. Apakah ketika dia pindah tanam dari pembibitan kemudian sampai ke lahan itu bisa langsung dilakukan pemupukan atau tidak? Itu kan setiap komoditas berbeda-beda. Misalnya harus pengolahan lahan dulu, baru tanaman bisa dipindahkan. Setelah dipindahkan, baru kemudian bisa dilakukan pemupukan awal. Nah, informasi-informasi itu harusnya ada di dalam produk. Ya, makanya kita kalau beli produk kan ada kan informasi produk di bagian belakang dari kemasan. Kemudian ada cara pengolahannya kalau makanan. Nah, kemudian kalau misalnya pupuk tadi ada rasio-rasionya, berapa pencampuran antara pupuk dengan air misalnya jika itu harus dicampur, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan definisi dan fungsi dari komunikasi pemasaran. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana pengembangan dari proses-proses komunikasi tadi. Bagaimana mengaplikasikan komunikasi pemasaran dalam kegiatan agribisnis. Ibu akan share screen. Nah, jadi Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kemampuan apa nanti yang akan diharapkan dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa nanti kalian diharapkan mampu mengaplikasikan komunikasi pemasaran dalam suatu kegiatan agribisnis. Kemudian, kalian juga mampu melakukan proses komunikasi.
Nah, kita ketahui dalam proses komunikasi itu ada beberapa item yang wajib ada dalam suatu komunikasi. Ada komunikan, kemudian ada pesan yang ingin disampaikan, kemudian ada medianya, ada channelnya, kemudian apa yang terakhir ada komunikatornya. Setelah minggu lalu kita bicara atau diskusikan tentang komunikasi pemasaran, bahwa komunikasi pemasaran merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang proses, tentang produk dan merek yang mereka jual. Itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, bahwa bisa diingat, kata kunci dari komunikasi pemasaran adalah bagaimana perusahaan bisa menginformasikan apa yang dia informasikan. Pertama, kita lihat kalau kita bicara perusahaan dalam konteks agribisnis, misalnya pupuk. Nah, di dalam pupuk itu ada beberapa informasi. Informasi apa saja yang ingin disampaikan perusahaan kepada petani sebagai pengguna. Mulai dari komposisinya, kemudian di situ juga ada bagaimana cara membuat atau memformulasikan pupuk ini jika pupuk tersebut harus dicampurkan dengan bahan lain. Nah, sehingga harapannya, tujuannya bisa menggunakan pupuk tepat dosis dan tepat waktu. Supaya apa? Nah, ketika itu dilaksanakan sesuai dengan aturannya, dengan prosedurnya, maka tujuan dari penggunaan pupuk pada petani bisa tercapai. Misalnya apa? Peningkatan produktivitas pada komoditas pertanian. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan komunikasi yang efektif. Ya, yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan mengidentifikasi audiens sasaran. Kalau kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa sebagai komunikator kita harus ketahui, kita harus kenali siapa komunikan kita. Sehingga ketika kita mengetahui komunikan kita bisa membuat rancangan atau media apa yang sesuai atau tata bahasa yang bagaimana yang sesuai yang bisa kita sampaikan sesuai dengan audiens sasaran. Contohnya, misalnya tadi, kalau produknya pupuk, siapa audiens sasarannya? Petani. Petani, Bu. Oke, petani, karena dia menggunakan pupuk ya. Nah, lantas bagaimana, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus identifikasi petani. Kemudian dia petani apa? Petani padi disesuaikan dengan produk kita. Produk kita itu apa? Produk kita tadi mau buat pupuk untuk petani padi misalnya. Maka audiens sasaran kita adalah semua petani padi. Nah, kemudian petani padi itu kan ada banyak jenisnya, ada yang organik dan ada yang anorganik. Nah, pupuk kita ini pupuk organik atau tidak? Pupuk organik misalnya. Nah, maka audiens sasaran kita adalah petani padi sawah yang melakukan teknik budidaya secara organik. Itu yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita sudah mengetahui audiensnya, maka kita akan bisa menyusun rancangan komunikasi yang efektif. Mulai dari misalnya mensosialisasikan produknya, sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh petani. Kemudian sampaikan secara apa? Kan kalau kita ketahui bersama kalau rata petani kita itu kan pada usia yang sudah lanjut usia, Bu. Ya, sudah lanjut. Sehingga intonasi kemudian
penggunaan kata, kemudian kecepatan. Nah, jangan terlalu cepat menyampaikan hal-hal teknis untuk proses komunikasi itu agar efektif. Nah, kemudian menentukan tujuan komunikasi. Nah, tadi kalau kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bima bahwa tujuan bahwa komunikasi itu untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada komunikan, kepada petani dalam hal ini kasus kita. Apa tujuannya? Kalau kita perusahaan, maka tujuannya adalah supaya petani menggunakan pupuk yang kita jual. Tadi kita produknya adalah pupuk organik. Nah, maka apa yang harus kita sampaikan? Barulah kita rancang. Tadi sudah tahu audiensnya, maka kita merancang komunikasinya, model komunikasinya. Apakah dengan contoh, langsung misalnya aplikasi, nah, karena tadi kemudian background pendidikan petani kan masih rendah rata-rata. Mereka akan lebih mudah memahami dengan sambil praktek. Gitu ya. Nah, begini cara pencampurannya. Berapa rasio pencampuran antara air dengan pupuknya? Kita buat itu. Kemudian misalnya dalam komunikasi juga kita undang mereka untuk apa? Untuk praktek sendiri di depan. Melakukan sendiri kegiatan tadi. Membuat pupuk organiknya. Kemudian memilih saluran komunikasi. Bagaimana saluran komunikasi yang kita pilih, yang kita ambil? Nah, kita lihat satu persatu ya. Tadi soal audiens sasaran ya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audiens. Jadi kalau kita komunikasi dengan petani, ada banyak hal yang mempengaruhi audiensnya. Pertama, kita lakukan audiens atau sosialisasi pada saat pagi hari, sesuai tidak? Nggak sesuai, kenapa? Karena banyak petani yang pergi ke sawah di pagi hari, dia lakukan pengolahan lahan, ya dia cek tanamannya, kemudian dia misalnya perlu pemupukan, dia lakukan di pagi hari. Apalagi kalau tadi kita contohkan dia petani organik, nah, dia cek hama-hama serangga misalnya yang ada di tanaman. Nah, kemudian kita mengidentifikasi hal yang harus kita lakukan sebagai komunikator. Maka kita persiapkanlah tadi. Pertama, ya waktunya tidak boleh mengganggu saat mereka melakukan kegiatan budidaya. Karena kalau sudah itu dilanggar, mereka tidak akan bisa fokus karena teringat tanamannya, oh tadi tanamanku belum dipupuk. Oh tadi aku belum nyemprot misalnya. Nah, sehingga kita perlu arrange waktunya, kapan mereka bisa, harus dijanjian dulu, sehingga nanti tujuan komunikasi kita bisa tercapai. Supaya apa? Supaya pembelian produk tadi bisa tercapai. Banyak yang laku misalnya. Kalau kita bicara dalam pendekatan dari perusahaan. Nah, kemudian menentukan tujuan komunikasi. Pertama, berkaitan dengan kebutuhan. Tadi, permasalahan apa yang dihadapi oleh petani. Kemudian, bagaimana kita sebagai perusahaan bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani tersebut. Apakah produk yang kita buat, produk yang kita produksi bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani. Kemudian kesadaran merek. Nah, ini banyak beberapa konsumen kita sudah mulai ya menjadi konsumen yang loyal pada merek-merek tertentu. Mulai dari mereknya, misalnya kalau untuk pupuk dia punya pilihan karena sudah tahu mutu dari pupuk tersebut, sudah tahu sesuai dengan tanaman yang dia tanam.
cocok dengan tanaman yang dia tanam. Kemudian sikap merek. Ya, evaluasi merek dalam kaitannya dengan preferensi. Ini berdasarkan dengan tingkat kesukaan. Oh, saya lebih suka makan produk mie instan A dibandingkan dengan mie instan B. Karena apa? Karena dia udah punya sikap. Saya lebih suka yang A tadi misalnya. Jumlah mie instannya lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan yang merek B. Jadi dia sikapnya terhadap merek A itu apa? Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pembelian pada merek tertentu, pada merek A tadi. Begitu juga untuk maksud pembelian mereknya. Nah, kemudian memilih saluran komunikasi. Saluran apa yang akan digunakan? Apakah bertatap muka langsung atau melalui media lain? Misalnya, kalau kita beli pupuk tadi, ya. Kemudian biasanya kalau pupuk itu kan ada agen pemasaran yang dia menjadi apa? Menjadi penghubung antara si petani dengan si perusahaan. Berapa kebutuhan petani? Apa masalah petani? Bisa tidak diselesaikan dengan produk pupuk ini? Itu tadi contoh dengan tatap muka. Kemudian misalnya bisa juga melalui apa? Media komunikasi yang lain, saluran media komunikasi yang lain. Misalnya apa? Kita ketahui banyak media komunikasi. Ada media elektronik. Kemudian ada lagi apa? Media sosial yang sekarang sudah mulai banyak, ya. Nah, sekarang orang promosi media elektronik itu kan ada radio. Sekarang masih digunakan tidak radio? Kurang, Bu. Sudah Masih, kurang. Bu, tapi kurang. Ya, sudah kurang. Kemudian sekarang sudah misalnya surat kabar. Orang juga sudah mulai kurang menggunakan surat kabar. Karena semuanya bisa diakses dengan satu saja handphone di genggaman. Dia bisa lihat banyak informasi dari handphonenya. Mau dengan apa kita menggunakan? Misalnya kita mau gunakan misalnya media sosial. Nah, maka sekarang banyak kan media-media sosial yang memberikan edukasi untuk bagaimana penggunaan pupuk, bagaimana pengolahan lahan di awal sebelum pupuk diaplikasikan di lahan. Nah, tadi produk sasaran kita, audiens sasaran kita tadi adalah petani. Apakah mereka menggunakan media sosial? Tidak, Bu. Nah, lantas menurut kalian media apa yang paling sesuai untuk tadi karakteristik atau profil petani kita yang sudah tua, kemudian apa? Pendidikannya rendah. Ibu kasih dua pilihan. Lebih baik media berkomunikasi secara langsung atau tidak? Secara langsung. Langsung, Bu. Kenapa, Dea? Karena juga memiliki latar belakang pendidikan yang kurang. Jadi kalau misalnya disampaikan misalnya dari media atau secara tidak langsung, itu tuh mereka susah untuk dimengerti, Bu. Namun kalau misalnya secara langsung kan bisa dipraktekkan di depan mereka, jadi mereka lebih mudah untuk memahami. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita berdasarkan kita lihat karakteristiknya yang dua tadi, mereka tidak terbiasa menggunakan apa? Teknologi handphone misalnya. Kemudian tadi ada hal yang disampaikan oleh Dea bahwa apa? Bahwa bisa dipraktekkan langsung. Jadi tidak apa ya, tidak di awang-awang gitu. Dia bisa lihat secara langsung. Oh, gini loh tekniknya yang benar. Jadi tujuan kita tadi supaya dia beli pupuknya, kemudian kita gunakan cara atau teknik komunikasi dengan praktek. Kemudian dia lihat sendiri, dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman untuk apa? Untuk membuat pupuk tadi atau misalnya memformulasi pupuk tadi, perbandingan antara air dengan pupuknya tadi, sehingga apa? Dia tambah pengetahuan. Kemudian apa? Akhirnya dia memutuskan. Misalnya, oh
saya akan beli produk ini. Berdampak tidak pada tujuan tadi? Pembelian kita jadi meningkat. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk menggunakan pupuk. Artinya apa? Dia beli produk kita. Tercapai nggak tujuan kita? Efektif tidak kita? Karena kita tadi karena kita tadi bahas tentang efektivitas komunikasi. Kita mau lihat efek komunikasi kita yang kita sampaikan. Dari misalnya cara tadi, penerapan tadi, dia lakukan sendiri. Tidak hanya baca brosur misalnya. Nah, kemudian berikutnya, inti dari komunikasi pemasaran adalah bagaimana kita itu menawarkan produk. Kemudian produk itu menarik di mata konsumen, dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli produk tersebut. Sehingga kita harus punya perencanaan. Bagaimana kita merancang produk supaya menarik. Minggu lalu ini sudah disampaikan ya. Nah, kemudian bagaimana desainnya. Kemudian kita set gimana media komunikasi kita tadi, misalnya dengan poster atau misalnya dengan video pendek, runtutannya bagaimana, apa dulu yang disampaikan, sehingga apa? Itu menimbulkan ketertarikan. Nah, sekarang kan banyak kan kalau kita lihat iklan-iklan di televisi gitu ya, kita contohkan seperti itu. Nah, itu mereka selain gambar ada lagi nggak yang dimasukkan untuk menarik si konsumen tadi supaya mau membeli? Ada Bu, ada suaranya, ada lagunya, ada jingle-nya. Nah, sehingga jingle beberapa produk kemudian menjadi apa kan? Ketika dinyanyikan jingle produk tertentu, orang-orang akan langsung paham ini produk apa. Iya enggak? Jadi dia sudah punya konsumen yang loyal. Ya, kemudian faktor yang mempengaruhi untuk komunikasi pemasaran. Tadi ya, pertama deskripsi merek. Mulai dari profil produknya. Produknya itu produk apa, fiturnya apa keunggulan atau manfaat yang bisa diambil oleh konsumen. Komposisinya apa. Misalnya kalau di makanan ya, brownies, komposisinya bagaimana, coklatnya bagaimana. Brownies itu kan ada yang enak, ada yang nggak enak kan. Nah, yang enak itu yang bagaimana? Yang banyak coklatnya atau yang sedikit coklatnya? Banyak, Bu. Banyak coklatnya. Itu gambaran dari suatu merek, suatu brand. Kemudian mahal atau murah. Produk kita itu ada di posisi mana di antara pesaing. Merek brownies misalnya, banyak merek brownies, tapi bagaimana brand kita itu di antara pesaing-pesaing yang lain? Apakah berada di atas atau di bawah atau rata-rata di antara yang banyak, sama saja, nggak ada value atau tidak ada nilai unggul dari produk brownies yang kita punya. Kemudian janji. Nah, ini kan banyak ya produk dengan penggunaan produk kami, misalnya ya, kalau ini Bu contohkan kacang ya, jadi kacang non kolesterol katanya gitu. Biasanya kan kacang digoreng, tapi karena non kolesterol tidak digoreng, tapi dia apa? Digongseng. Jadi janjinya adalah bahwa kalau kacang kacang yang digongseng tadi atau kacang sangrai tadi itu rendah kolesterol. Misalnya apa kalau kita di Sumatera Utara? Ada kacang sihobu. Kacang sihobu. Dan itu apa? Karena tidak janji, maka kita harus berkomitmen. Komitmen artinya apa? Apapun yang terjadi, teknik itu tetap digunakan. Dia tidak menggunakan, tidak digoreng, gitu ya. Pakai apa ya? Pasir ya. Dia sangrai dengan pasir misalnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Karena sudah
tidak ada pertanyaan, maka minggu lalu Ibu sudah minta kalian untuk membuat satu flyer atau poster untuk mempromosikan satu produk. Kemarin Ibu minta produknya adalah produk hilir, maka siapa yang akan present lebih dulu untuk untuk tugas pada hari ini. Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Dea. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, maaf Bu, bisa didengar suaranya Bu? Bisa. Ini nggak full atau gimana ya? Atau perlu dikecilkan dulu? Sepertinya hanya setengah gitu. Nah, oke. Nah, baik teman-teman, di sini saya ingin mempromosikan produk saya, di mana produknya ini yaitu memiliki, produknya itu dibuat dari bahan baku pisang. Pada umumnya pisang itu cuman bisa dibuat keripik dan pisang gorengan. Namun pada produk kami memiliki inovasi baru yang mana pisang kami memiliki rasa-rasa yang lumayan banyak. Salah satunya yaitu rasa coklat. Untuk mengenai harganya itu sangat ekonomis, di mana satu bungkus pisangnya hanya dibanderol dengan harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ingin mencoba keripik dengan rasa yang berbeda, boleh dipesan di Pisang Hijrah Medan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Dea. Oke, kita evaluasi dulu ya satu-satu ya Dea. Jadi ini menarik sekali ya produknya ya. Jadi ada keripik pisang ya ini sebenarnya Dea ya. Jadi dia sudah kasih brand ya. Pisang Hijrah, dia kasih brand nama itu orang itu bertanya apa ini pisang hijrah? Ternyata keripik gitu ya. Jadi itu apa menimbulkan ketertarikan. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ini beda dari yang keripik-keripik pisang yang lain. Apa bedanya? Saya tadi hanya menyampaikan rasa coklat saja ya Dea ya, tapi tidak coba Dea lihat gambarnya itu lapisan coklatnya itu kan lebih tebal gitu. Nah, itu bisa menjadi keunggulan untuk kita sampaikan atau promote ke konsumen kita atau konsumen sasaran. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan harga, sayangnya harganya nggak ada ya di sini ya, nanti mungkin bisa diperbaiki. Kemudian yang sudah baik tapi belum disampaikan tadi situ produk ini sudah menyampaikan ada kontak person atau media itu yang bisa dihubungi kalau misalnya mau melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Jadi di dalam kemudian kita lihat kemasannya. Kemasannya juga sudah baik untuk produk. Jadi kalau di teman-teman di teknologi pangan, itu kemasan dengan menggunakan ini aluminium foil ya Dea ya? Iya Bu. Ya, jadi teman-teman di teknologi pangan itu kalau makanan yang bentuknya seperti ini, keripik gitu, itu lebih baik digunakan kemasan dalam aluminium foil dibandingkan dengan plastik. Ya, sudah sangat baik, hanya di sini belum ada komposisinya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Menarik sekali ya. Kemudian pilihan warnanya juga membuat kita penasaran, pengen makan gitu ya. Betul nggak teman-teman yang lain nih? Iya Bu. Ya, oke. Berikutnya silakan. Terima kasih Dea. Berikutnya silakan. Siapa? Febri. Febri. Silakan Feb. Pak, saya share screen-nya udah ada bisa dilihat? Ya, boleh. Sudah. Baik teman-teman, hari ini saya akan mempromosikan produk saya,
yaitu bernama siomay Pak Dedi. Di sini harganya murah, meriah, harga resto. Dan di sini kamu sudah dapat ada tahu, telur rebus, kentang, siomay, sama kol. Di sini rendah kalori ya teman-teman, karena semua bahan-bahannya ini tanpa minyak. Nah, untuk pemesanannya kamu bisa lewat WA yaitu 0852 7789 6280. Atau kamu bisa kunjungi langsung offline store-nya di Jalan Haji Agus Salim Siregar, Kampus 1 Universitas Medan Area. Dijamin produk kami sudah bersertifikat halal ya teman-teman. Untuk kamu yang pengen ngemil tapi dia tapi kamu mau diet juga bisa dapat makan produk siomay kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Febri. Ya, di sini juga ya bisa kita lihat ya ada yang menarik di sini menurut Ibu ya. Dia beri dapatkan 5 keuntungan dalam satu porsi. Ya memang kalau siomay itu kan memang isinya tahu, kentang, kemudian ada siomaynya, ada kolnya, ada telur juga. Nah, tapi dia bisa susun satu kalimat tagline yang efektif ya. Nah, jadi orang menarik untuk membelinya. Selain tadi ada gambar yang disajikan ya. Kemudian juga sudah ada kontak personnya, alamatnya juga sudah ada gitu ya. Kita kalau mau beli ini kemana kita pergi. Jadi kalau misalnya Ibu lihat, Ibu analisis, kalau kita lihat dia sudah dalam teori atau strategi bauran pemasaran, dia sudah mencantumkan dari sisi produknya, lokasinya sudah ada, bentuk promosinya sudah oke. Hanya satu yang belum tadi disebutkan, tapi tidak ada tertulis di sini. Harganya belum ada ya. Hanya dibilang harga murah, rasa resto gitu ya. Itu harganya itu berapa? Nah mungkin nanti bisa diperbaiki sebelum di pertemuan akhir untuk dikumpulkan secara kolektif gitu ya. Terima kasih. Boleh share screen-nya ditutup. Oke, Ibu rasa ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada, Bu. Jelas ya? Nah, baik. Karena sudah semua mempresentasikan, kemudian Ibu juga sudah memberikan penilaian terhadap tugas yang sudah kalian buat, maka kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi. Minggu depan kita akan bahas bagaimana kita mengevaluasi komunikasi pemasaran yang sudah kita rancang tadi. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita tutup, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.